back to my channel. Kembali lagi bersama Strawberry Pie. Hari ini kita akan mendiskusikan episode terbaru dari webtoon favorit kita, yaitu Touch Touch You episode 94. Di awal panel kita diperlihatkan Junhee bersama dengan orang-orang penting yang berada di tengah perjamuan makan dan sedang menikmati alkohol yang tersedia di depannya. Ada salah satu orang penting yang bertanya pada Junhee bagaimana rasa dari perjamuan dari perusahaan mereka. Lalu Junhee pun menjawab, "Ini pertama kalinya aku minum minuman keras yang kuat tapi enak. Rasanya segar dan tidak berbau seperti rumput laut. Jadi membuatku merasa segar. Aku ingin membuat koktail baru dengan dasar minuman ini. Saya pikir itu salah satu yang paling terkenal." Begitulah kata-kata Junhee yang berusaha memuji-muji makanan dan minuman mereka. Padahal dalam hati Junhee ia berkata, "Aku merasa tenggorokanku terbakar. Mungkin karena alkoholnya melebihi 50%. Ya, kelihatan banget sih kalau Junhee di sini kelihatan banget tidak menikmati perjamuan makan mereka. Nah, di sini Junhee melirik Lee Jun yang berada di seberang meja makan yang lain. Terlihat Lee Jun sedang menikmati minuman alkoholnya. Ia pun berkata dalam hati, "Ngomong-ngomong, aku tidak tahu kalau Lee Jun Oppa bahkan akan menghadiri pesta makan malam." Lee Jun tidak terlalu banyak minum, tapi hanya masalah waktu untuk pingsan. Jika dia tidak makan makanan ringan dan minum alkohol seperti itu tanpa sadar. Dan benar saja, tak lama kemudian Lee Jun yang sedang asik meminum alkohol tersebut tiba-tiba bangun dari tempat duduknya dan tergopoh-gopoh berjalan, terlihat sangat mabuk. Lalu tiba-tiba beberapa orang wanita menghampiri Lee Jun dan mencoba membantunya berjalan lurus ke depan. Namun Lee Jun menolak mereka dan memaksakan diri untuk berjalan sambil dalam keadaan mabuk. Di saat itulah Lee Jun terlihat akan jatuh. Tiba-tiba bodyguardnya pun memanggilnya dari belakang, "Direktur!" Untung saja bodyguardnya muncul dan membantu Lee Jun yang sudah tidak kuat lagi berjalan ketika mabuk. Melihat hal itu membuat Junhee lega karena melihat suaminya menuju mobil bersama bodyguardnya. Tak lama kemudian Junhee pun memeriksa handphone dan ternyata tibalah jam 11 malam. Junhee pun berkata, "Sudah jam 11. Ketua tim, aku juga harus pulang," ucap Junhee pada ketua timnya yang sudah terlanjur mabuk. Ya, di sini kelihatan banget sih kalau ketua timnya udah mulai ngelantur, bicara nggak jelas. Bahkan dia berkata, "Apakah kau tidak tahu bahwa karet gelang tim kita hilang ketika manajer baik hilang? Kita harus bersama sampai kita jatuh, kawan." Sembari mencoba menepuk bahu Junhee. Namun Junhee mencoba menghalangi tangannya. Lalu si ketua tim ini berkata, "Ya ampun." Lalu Junhee pun menjawab, "Kupikir kata-kata sepertinya sudah cukup." Lalu ketua tim pun bertanya, "Apa yang salah dengan memegang bahumu?" "Manajer baik sudah seperti adik perempuanku." Lalu Junhee pun menjawab, "Walaupun seperti adik perempuan, bukan berarti adik perempuan yang sebenarnya, kan? Anda harus berhati-hati dengan sentuhan sederhana di dunia saat ini agar tidak merugikan ketua tim." Lalu Junhee pun mengingat kata-kata Lee Jun sebelumnya di episode 93, yaitu jangan biarkan pria lain menyentuh bahkan sentuhan sederhana. Nah, Junhee di sini berkata, "Aku pikir aku sudah cukup melakukan bagianku, jadi biarkan ketua tim yang menyelesaikannya ya. Aku harus masuk sebelum jam malam terakhir." Nah, di sini ketua tim bertanya lagi dong, "Jam malam? Kau tinggal bersama orang tuamu, manajer baik?" Lalu Junhee pun menjawab, "Aku tinggal bersama suamiku, bukan orang tuaku." Nah, disinilah ketua tim itu kaget banget. Suami? Manajer baik? Kau sudah menikah?" tanya ketua tim pada Junhee. Lalu Junhee dengan kikuknya berpikir, "Aku tahu ini akan terjadi."
Lalu ia pun bergegas meninggalkan perjamuan makan itu, meninggalkan ketua tim dan pergi menemui suaminya yang tengah berada di dalam mobil. Tak lama kemudian sampailah Junhee berada di tempat parkiran di mana suaminya tengah tertidur lelap di dalam mobil menunggu Junhee kembali. Melihat Lee Jun terlelap di dalam mobil, Junhee teringat sebelumnya ia memberitahu pada bodyguard untuk membawa Lee Jun jika dia mabuk dan meninggalkan tempat duduknya. Lalu Junhee berkata, "Sepertinya kau banyak minum." Kang Lee Jun sedang tertidur. Dia terlihat tertidur seperti anak laki-laki. Namun tiba-tiba terlintas di pikiran Junhee untuk menggoda suaminya, yaitu mencoba menyentuh wajahnya. Namun tanpa sadar, Lee Jun menangkis tangan Junhee karena merasa terganggu oleh godaan Junhee. Nah, disinilah Junhee terlihat sangat malu. Lalu di depannya terlihat supir berkata, "Direktur sangat sensitif saat mabuk, terutama pada wanita. Banyak sekali wanita yang mengincar hal ini." Nah, di sini terlihat Junhee berkata dalam hati, "Aku mengerti, tapi aku tidak bisa menahan tawa ketika dia bahkan memukul tangan istrinya. Tapi tidak seperti pria lain. Untunglah dia tidak akan berbuat kesalahan dengan wanita karena dia mabuk. Suamiku bukan hanya dinding besi, tapi batu berlian." Begitulah kata-kata Junhee yang terus-menerus melihat wajah Lee Jun sambil menikmati perjalanan pulang menuju rumahnya. Lalu tak lama kemudian sampailah mereka di rumah. Disinilah Lee Jun keluar dari dalam mobil. Lalu Junhee mengatakan terima kasih kepada bodyguard tersebut dan masuk ke dalam rumah. Bodyguard tersebut membantu Lee Jun berjalan menuju ke dalam kamarnya. Lalu tak lama kemudian bodyguardnya pergi meninggalkan mereka. Di saat itulah Junhee menengok melihat suaminya yang tengah duduk di dalam kamar dan terangguk-angguk karena tengah mabuk. Lalu Junhee berkata, "Sepertinya aku harus melepas jasmu." Lalu Junhee berkata dalam hati, "Tapi aku agak takut untuk mengulurkan tanganku. Aku takut aku akan jatuh ke tangan yang kejam lagi." Yang dimaksud ya kejadian di dalam mobil tadi, di mana Junhee itu mencoba menggoda Lee Jun mau nyentuh wajahnya, tapi malah ditangkis sama Lee Jun yang tengah mabuk. Nah, disinilah bagian lucunya. Junhee berusaha mendekati Lee Jun dari wajah ke wajah. Lalu Junhee pun berkata, "Lee Jun, aku Junhee." Lee Jun yang setengah sadar itu pun mendengar suara Junhee dan meresponnya. Lalu Junhee pun berkata, "Iya, istri Opa, baik Junhee." Lalu Lee Jun pun menjawab, "Istriku, baik Junhee." Nah, di sini Junhee menjawab lagi, "Iya, istrimu baik Junhee akan melepas jasmu sekarang. Jadi, tidak bisakah kau ulurkan tanganmu?" Nah, di sini terlihat Lee Jun mulai merentangkan tangannya agar Junhee bisa melepas jasnya dengan mudah. Lalu Junhee pun berkata, sudah." Nampak terlihat Junhee berhasil melepas jas milik Lee Jun. Nah, di sini ia pun berkata lagi, "Sekarang tinggal ke meja saja." Nah, di sini tiba-tiba Lee Jun berkata, "Hei, Junhee," sambil mendekati wajah Junhee. Bersambung. Ya, begitulah episode ini berakhir. Gimana menurut kamu episode kali ini? Tulis pendapat kamu di komentar ya, karena aku gak sabar buat ketemu kalian di episode selanjutnya. Baiklah, kalau begitu, bye-bye.